Halo everyone, bertemu kembali di pembacaan kita untuk hari ini, untuk hari yang ke-61 dalam buku Encounter Series 1 Christ the Way. Okay, so hari ini adalah hari yang ke-61. Kita akan baca buat pembacaan dalam hari yang ke-61 di dalam Desire of Ages nomor 174 hingga 177. So sebelum kita mulakan pembacaan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena sekali lagi Engkau memberikan kami peluang untuk membacakan firman Engkau di dalam buku Encounter Series 1 Christ the Way dalam Desire of Ages Tuhan untuk hari yang ke-61. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami bacakan firman ini, kami ingin berdoa khas untuk case COVID-19 yang semakin menular di seluruh Malaysia, especially di Sabah, khususnya di Sabah. Tuhan, kiranya Engkau berkati semua mereka yang menghidap virus tersebut dan juga mereka yang berada di sana di Sabah, biarlah mereka juga dijauhkan daripada virus tersebut dan mereka mempunyai kesadaran untuk menghindar. Dan biarlah Engkau berkati juga seluruh rakyat Malaysia, biarlah Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan untuk sama-sama menghentikan penularan COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjawab doa ini. Berkati pembacaan kami hari ini, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So jom kita baca hari ke-61 dalam Desire of Ages nomor 174 hingga 177. Tidak ada maaf bagi kebutaan bangsa Israel dalam hal pekerjaan kelahiran baru. Oleh ilham Roh Kudus, Nabi Yesaya telah menulis, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Daud telah berdoa, jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dan oleh Yezekiel, janji telah diberikan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yesaya 64 ayat 6, Mazmur 51 ayat 10, Yehezkiel 36 ayat 26 hingga 27. Nikodemus telah membaca Alkitab dalam fikiran yang gelap, dengan fikiran yang gelap. Tetapi kini mulailah ia mengerti akan maknanya. Ia melihat bahwa penurutan yang paling saksama pada hukum itu secara harfiah bila dikenakan kepada kehidupan secara lahir saja tidak dapat memberi hak kepada manusia untuk masuk ke dalam kerajaan surga dalam penilaian manusia. Kehidupannya sudah benar dan mulia, tetapi di hadirat Kristus ia merasa bahwa hatinya najis dan kehidupannya tidak suci. Nikodemus sedang tertarik kepada Kristus. Ketika juru selamat menjelaskan kepadanya tentang kelahiran baru itu, ia pun rindu supaya perubahan ini dilaksanakan di dalam dirinya sendiri. Dengan jalan apakah hal itu dapat dilaksanakan? Yesus menjawab pertanyaan yang tidak diucapkan itu. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Inilah dasar yang difahami benar oleh Nikodemus. Lambang ular yang ditinggikan itu menjelaskan kepadanya pekerjaan juru selamat. Ketika Bani Israel sudah hampir binasa akibat bisa ular tedung, Allah menyuruh Musa membuat seekor ular tembaga serta meninggikannya di tengah-tengah himpunan orang banyak. Lalu kabar disiarkan di seluruh perkemahan bahwa semua orang yang mau memandang kepada ular itu akan hidup. Orang banyak itu tahu benar bahwa dalam dirinya sendiri ular itu tidak mempunyai kuasa untuk menolong mereka. Ular itu melambangkan Kristus. Sebagaimana rupa ular yang dibuat menurut rupa ular-ular pembinasa itu ditinggikan untuk kesembuhan mereka, demikian juga dia yang dibuat dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa kerana dosa. Roma 8 ayat 3 harus menjadi penebus mereka. Kebanyakan orang Israel menganggap bahwa upacara korban itu sendiri mengandung khasiat untuk membebaskan mereka daripada dosa. Allah ingin
mengajarkan kepada mereka bahwa semuanya itu tidak mengandung nilai lebih daripada ular tembaga itu, yang maksudnya ialah menuntun fikiran mereka kepada juru selamat, apakah untuk kesembuhan luka-luka mereka ataupun keampunan segala dosa. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa bagi diri sendiri kecuali menunjukkan iman mereka pada karunia Allah. Mereka harus melihat dan hidup. Orang-orang yang telah digigit oleh ular-ular itu mungkin bertangguh untuk melihat. Mereka mungkin meragukan bagaimana bisa ada khasiat di dalam lambang tembaga itu. Mereka mungkin menuntut penjelasan secara ilmu pengetahuan, tetapi tidak ada penjelasan yang diberikan. Enggan memandang berarti binasa. Bukannya oleh perdebatan dan perbincangan jiwa itu diterangi, kita mesti memandang dan hidup. Nikodemus menerima dan membawa pelajaran itu, sertanya ia menyelidiki Alkitab dengan cara yang baru, bukannya untuk perbincangan sesuatu teori baru, melainkan supaya mendapat hidup bagi jiwa. Ia mulai melihat kerajaan surga ketika ia menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Beribu-ribu orang pada zaman itu beribu-ribu orang pada zaman ini perlu mempelajari kebenaran itu juga, yang diajarkan kepada Nikodemus oleh ular yang ditinggikan itu. Mereka bergantung kepada penurutan mereka terhadap Taurat Allah untuk memuji diri agar berkenan kepadanya. Apabila mereka itu disuruh memandang kepada Yesus serta percaya bahwa ia menyelamatkan mereka hanya oleh rahmat-Nya, mereka berseru, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Sebagaimana halnya dengan Nikodemus, kita mesti rela masuk ke dalam hidup sama seperti cara kepala orang-orang berdosa. Selain dari Kristus, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah 4 ayat 12. Oleh iman, kita menerima rahmat Allah, tetapi iman bukan juru selamat kita. Iman itu tidak mendapat apa-apa. Iman adalah tangan yang berpegang kepada Kristus serta memiliki jasa-jasanya, yakni penawar untuk dosa. Bahkan kita tidak dapat bertobat tanpa bantuan Roh Allah. Alkitab berkata tentang Kristus ditinggikan oleh Allah sendiri, dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kisah 5 ayat 31. Pertobatan datang dari Kristus sama seperti keampunan datang daripadanya. Bagaimanakah kalau begitu caranya kita diselamatkan? Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikianlah anak manusia itu telah ditinggikan, serta setiap orang yang telah diperdaya serta digigit oleh ular itu boleh melihat dan hidup. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Cahaya yang bersinar dari salib itu menyatakan kasih Allah. Kasihnya itu menarik kita kepadanya. Kalau kita tidak melawan penarikan ini, kita akan dituntun ke kaki salib dalam pertobatan dari segala dosa yang telah menyalibkan juru selamat. Lalu oleh iman, Roh Allah menghasilkan suatu kehidupan yang baru di dalam jiwa. Segenap pikiran dan keinginan akan ditaklukkan kepada kehendak Kristus. Hati pikiran dijadikan kembali menurut peta Dia yang bekerja di dalam kita untuk menaklukkan segala sesuatu kepadanya sendiri. Kemudian, Taurat Allah pun dituliskan di dalam pikiran dan hati. Dan dapatlah kita berkata dengan Kristus, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Dalam wawancara dengan Nikodemus itu, Yesus memaparkan rencana keselamatan dan tugasnya ke dunia ini. Tidak satu pun terlewat dari pembicaraannya yang ia terangkan dengan begitu sempurna, tahap demi tahap. Adalah pekerjaan yang perlu dilakukan di dalam hati semua orang yang hendak mewarisi kerajaan syurga. Justru pada permulaan sekali masa kerjanya, ia memaparkan kebenaran kepada seorang anggota Sanhedrin, kepada pikiran yang paling suka menerima keterangan, dan kepada seorang guru yang diangkat oleh bangsa itu. Tetapi para pemimpin Israel tidak menyambut terang itu dengan baik. Nikodemus menyimpan kebenaran itu di dalam hatinya, dan selama 3 tahun hanya sedikit sekali buahnya yang kelihatan. Akan tetapi Yesus tahu benar akan tanah tempat ia menabur benih itu. Perkataan yang diucapkan pada waktu malam kepada seorang pendengar di atas bukit yang sunyi itu tidak hilang. Seketika lamanya Nikodemus tidak mengakui Kristus secara terang-terangan.
Akan tetapi ia memperhatikan kehidupannya dan merenungkan segala pengajarannya. Dalam majlis Sanhedrin, berulang-ulang ia menggagalkan maksud jahat imam-imam yang hendak membinasakan dia. Ketika pada akhirnya Yesus ditinggikan di salib, Nikodemus terkenang kepada pengajaran di atas Bukit Zaitun dahulu. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terang dari wawancara rahasia tersebut menerangi salib di Golgota itu, dan Nikodemus melihat di dalam Yesus penebus dunia ini. Setelah Tuhan naik ke syurga, tatkala murid-murid itu sudah dicerai-beraikan oleh aniaya, Nikodemus tampil ke depan dengan gagah berani. Ia menggunakan kekayaannya untuk menyokong jemaat yang masih baik itu, yang sudah diharapkan oleh orang Yahudi akan dihapuskan pada kematian Kristus. Pada masa bahaya, ia yang telah bersikap berhati-hati dan ragu-ragu itu menjadi teguh seperti batu karang, meneguhkan iman murid-murid itu serta menyediakan uang untuk memajukan pekerjaan Injil. Ia diolok-olok serta dianiaya oleh orang-orang yang dahulu telah menghormati dia. Ia menjadi miskin dalam harta benda dunia ini, namun ia tidak bimbang dalam iman yang berasal dari pertemuan malam dengan Yesus itu. Nikodemus menuturkan kepada Yohanes cerita tentang wawancara itu, dan oleh pena Yohanes cerita itu ditulis untuk menjadi pelajaran bagi berjuta-juta orang. Kebenaran yang diajarkan dalamnya itu sama pentingnya sekarang sebagaimana pada malam hening di atas bukit yang penuh bayangan itu, ketika penghulu Yahudi itu datang hendak mempelajari jalan kehidupan dari guru Galilea yang rendah hati itu. So, sampai di sini saja pembacaan kita untuk hari yang ke-61, di mana cerita kita mengenai Nikodemus yang merupakan ketua orang-orang Yahudi dan akhirnya telah mempercayai Yesus dan meninggalkan kekayaan dia demi untuk membantu murid-murid Yesus meneruskan penginjilan mereka, menyebarkan Injil-Injil Tuhan di seluruh dunia. So, marilah kita sama-sama mengambil nilai-nilai positif, sikap-sikap positif yang ada di dalam hati Nikodemus. Bagaimana dulunya dia meragui tentang Yesus, tapi akhirnya dia beriman dan menerima kebenaran, kan? So, ya, saya harap kita masing-masing dapat mengaplikasikan segala sesuatu yang kita pelajari hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. So, mari kita akhiri pembacaan kita hari ini dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin kami di dalam pembacaan kami hari ini untuk hari yang ke-61. Kami sangat bersyukur Tuhan karena kami telah mempelajari segala sesuatu untuk pertumbuhan kerohanian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami, biar Engkau terus menyertai kami, mengantar Roh Kudus Engkau memimpin setiap satu langkah kami, pertuturan kami, tingkah laku kami Tuhan, agar kami sentiasa memuliakan Engkau di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Saat ini saya berdoa dengan hati yang rendah, iman yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So thank you and jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. God bless.